Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video ini adalah video bagian kedua untuk membuat aplikasi CRUD atau membuat aplikasi Create, Read, Update, dan juga Delete. Untuk video sebelumnya, terakhir, kita sudah sampai pembuatan data produk yang digunakan untuk melakukan manajemen data produk. Ketika di manajemen data produk ini baru bisa tampil table data, tapi di sini adalah data dummy yang digunakan untuk menampilkan data, ada kolom-kolomnya di sini. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat, sebentar saya akan jalankan hasil akhirnya seperti apa. Ini terlihat. Nah, untuk video kali ini yang akan kita buat adalah masih di manajemen data produk, hanya saja di kolom terakhir di sebelah kategori ini akan ada tombol edit. Ya, di mana ketika kita mengklik tombol edit ini, maka akan menampilkan data yang sesuai dengan yang dipilih. Kalau tadi saya milihnya adalah edit produk untuk data misteri 7 lonceng, maka di sini akan tampil semua datanya yang bisa kita gunakan untuk dilakukan mengubah data. Atau mungkin juga bisa digunakan untuk menghapus data. Tapi saat ini hanya baru sampai menampilkan data. Misalkan di sini saya pilih yang berjudul 4 pemburu harta. Nah, ini juga sama, maka tampil datanya sesuai dengan data yang kita pilih tadi. Nanti di sini kita bisa melakukan perintah edit ataupun juga melakukan perintah penghapusan. Oke, mari kita mulai untuk materi kita hari ini, yaitu sesuai dengan apa yang ingin kita hasilkan. Saya berhentikan dulu. Untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini akan terdapat fasilitas untuk edit form. Ya, jadi ada komponen yang disediakan oleh Blazor WebAssembly yaitu untuk edit form yang biasanya nanti digunakan untuk melakukan pengeditan data. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengeditan data, kita akan ubah sedikit karena tadi di hasil akhirnya nanti kita diminta untuk bisa menampilkan data ketika mengklik logo pensil. Ya. Nah, di sini ketika kita mengklik logo pensil, nanti akan bisa menuju ke halaman manajemen produk untuk melakukan perintah edit di sini. Ya, berarti kita akan buat perintahnya tersebut. Yang pertama adalah kita buka kembali manajemen data produk yang sudah pernah kita create di folder data produk. Kita tambahkan di bagian atas ya, di bawah inject iProduct Service. Kita inject kembali yaitu Navigation Manager. Kita beri nama sama Navigation Manager. Ini ditujukan nanti untuk sebagai tombol navigasi jika kita ingin berpindah antara satu halaman ke halaman yang lain. Masih pada manajemen produk, karena tadi kuncinya adalah hasil akhirnya di sini, ya seperti yang terlihat. Ketika kita klik icon pensil, maka dia akan membuka ke halaman manajemen produk. Nah, oleh karena itu berarti kita tambahkan pada code-nya di sini untuk bisa menampilkan ke halaman manajemen produk, terutama untuk yang edit. Kita beri nama di sini kita beri nama show produk disertakan dengan ID-nya karena nanti tampilan datanya sesuai dengan ID yang kita pilih. Kemudian kita buat di sini Navigation Manager, navigate to. Nah, kita tuju ke halaman yang akan nanti kita tuju ya. Walaupun kita belum buat halamannya, kita tuju misalkan tadi kan sudah jelas ya, link URL-nya itu adalah untuk melakukan perintah edit. Jadi sini kita tambahkan $, ya. Kita tulis root-nya manajemen produk. Kemudian tadi tujuannya adalah edit, disertakan dengan ID-nya karena nanti tergantung dengan ID-nya masing-masing. Oke, ini sudah. Yang berikutnya masih pada halaman manajemen data produk. Kita tambahkan di sini di header-nya, di bawah kategori ada TH, kosongkan saja.
Karena tujuannya nanti kita mau menambahkan untuk si tombolnya di sini. Di bawah ID kategori ya kita ketikkan tombol untuk menuju ke halaman detailnya untuk melakukan perintah edit. Kita gunakan button dengan kelas primary. Nah, ketika melakukan on click button. Oke. Kelas btn, oke. btn primary. Nah, ketika menjalankan perintah on click di sini artinya ketika tombolnya diklik, maka dia akan menjalankan apa? Ya, tadi di sini kita sudah membuat show produk. Berarti artinya dia akan menjalankan metode show produk ini yang codingan yang sudah kita buat. Nah, caranya adalah di sini kita isi kosong dianggap akan menjalankan show produk. Jangan lupa sertakan ID-nya, pro.id produk. Oke, kita berikan enter di situ. Di antaranya kita tambahkan tombolnya, tombol pensilnya sesuai dengan yang tadi. OI pensil. Oke, sudah selesai. Oke, kita save terlebih dahulu. Coba kita lihat dulu ya. Ini walaupun belum bisa kita coba. Maaf, kita belum bisa coba karena kita harus membuat halaman untuk ketika diklik ini kan menuju ke halaman manajemen produk untuk melakukan perintah edit. Nah, maka di sini kita tambahkan komponennya lagi ya pada Solution Explorer di folder data produk. Kita klik kanan, kita add, kemudian kita tambahkan komponennya atau razor komponen. Kita beri nama tambah edit produk. Jadi nanti satu komponen ini bisa digunakan untuk melakukan tambah data dan juga bisa melakukan untuk edit data dan juga bisa melakukan untuk hapus data. Nah, kita klik add. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dalam folder data sudah ada tambah edit produk. Kemudian di sini tampilan codingannya. Yang pertama kita lakukan adalah karena tujuan dari halaman tambah edit ini adalah untuk melakukan tambah edit dan juga hapus ya. Kita tambahkan rootnya ya, dia anggap sebagai page. Yang pertama adalah masih manajemen produk tapi untuk melakukan perintah tambah. Yang kedua adalah masih untuk manajemen produk tapi ada untuk melakukan perintah edit. Jangan lupa karena kalau untuk edit adalah sesuai dengan ID-nya ya. Kita isi untuk parameternya yaitu ID berupa integer. Dan terakhir jangan lupa kita inject untuk iProduct Service sehingga nanti bisa kita jalankan web IP-nya atau API control-nya. Product Service. Sudah kita tambahkan yang kita perlukan. Nah, berikutnya karena di sini ada parameter, maka pada code-nya kita harus mendeklarasikan parameternya itu nanti diisi dengan apa? Ya, dengan menyertakan perintah parameter. Di bawahnya kita isi dengan public integer bisa null id get set. Nah, ini tujuannya adalah nanti untuk mengisi parameter dari halaman ketika kita melakukan perintah edit ya, karena dia butuh data ID-nya. Tapi kalau untuk melakukan perintah tambah nanti dia tidak perlu memerlukan data ID. Oke, berikutnya karena ini adalah tadi untuk manajemen data produk, terutama untuk melakukan tambah dan edit dan juga hapus, maka kita deklarasikan variabelnya, produk sama dengan new produk. Oke, ini tidak dikenali, kita coba lihat apa bantuannya. Oke, kita minta tambahkan using share. Nah, di sini adanya di client. Kita langsung tambahkan saja di programnya ya. Kita tambahkan di program. Di sini kita ketik global using e-commerce share.
titik koma. Ya, tambahkan seperti itu sehingga nanti produknya dikenali, karena produk ini adanya di bagian share ya, belum kita tambahkan untuk dikenali di sisi klien. Sudah, setelah kita tambahkan di situ maka kita bisa menggunakan model produk untuk nanti melakukan baik tambah, edit maupun juga hapus. Mohon maaf. Nah, berikutnya ya, masih di sisi codingannya di sini, karena nanti tujuannya di sini adalah untuk melakukan, terutama untuk melakukan edit ya. Berarti kan edit itu dia perlu mengambil data dari database-nya ya. Walaupun saat ini kita belum terhubung dengan database, berarti kan kita mengambil datanya dari sisi controller yang sudah kita deklarasikan kemarin pada sisi menu di sini. Di produk controller. Ya, ada nih produk yang banyak di sini. Nah, bagaimana cara dia mengambil ini? Berarti pada halaman tambah edit produk, ya kita tambahkan tags untuk ketika parameternya disetting, maka dia akan menjalankan untuk mengambil produk sesuai dengan ID-nya, ya, untuk perintah edit atau hapus. Kita tulis protected override on parameter set asyncs. Di dalamnya kita ubah perintahnya adalah variable prod yang sudah kita isi ya, akan menjalankan produk service get product by ID. Nah, jangan lupa di dalam ini kita isi dengan integer ID. Sebentar. Oke. Ini ada kesalahan sedikit. Saya cut dulu. Harusnya di sini jika ID-nya tidak sama dengan 0, maka baru menjalankan perintah get product by ID. Karena kalau misalnya ID-nya 0 kan tidak bisa menjalankan perintah get product by ID. Oke, ini hal-hal yang sudah kita perlukan. Berarti berikutnya adalah kita akan menambahkan, ya, walaupun ini kita belum gunakan, belum kita isi perintahnya seperti apa, karena tujuannya nanti ketika kita menjalankan perintah edit form untuk menampilkan data, itu harus menjalankan event apa ketika di submit. Nah, jadi ini kita isi kosong terlebih dahulu. Kita kasih nama handle submit. Oke, biarkan kosong saja. Nah, berarti langkah berikutnya adalah kita akan memodifikasi user interface-nya dari si tambah edit produk. Yang pertama yang kita setting adalah jika ID adalah 0, kalau ID kosong maka dia akan menjalankan tambah data. Ya, jadi kita kasih nama page title-nya tambah produk baru. Kita kasih judul headernya tambah produk baru. Nah, berarti kalau misalkan ID-nya tidak kosong, berarti artinya dia akan menjalankan perintah edit. Ya, di sini berarti kita kasih nama page title-nya edit data biar ketahuan produk, nama produknya apa untuk title-nya. Untuk judulnya edit produk. Ya, kita ambil nama produknya nanti sesuai dengan yang diperoleh dari get product by ID ini. Oke, ini untuk page title dan juga header. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat edit form. Ya, dimana edit form ini nanti kita bisa menggunakan pembuatan form yang ingin kita tuju, tampilan formnya seperti apa. Kalau misalnya seperti yang contoh, ya kita coba lihat contohnya. Ketika tombol pensil ya atau tombol edit diklik pada contohnya ini, nah, kita coba lihat. Nah, di sini ya ketika diklik, nah bentuk formnya seperti ini. Ini labelnya, ini adalah inputan datanya sesuai dengan labelnya.
Nah, ini masing-masing mempunyai ketentuan ya. Ini berupa teks, ini berupa number, ini adalah radio button, ini ada berupa label, dan juga berupa teks. Nah, berarti kita harus mendesain seperti ini tampilannya. Sehingga berarti yang pertama di edit formnya tersebut, sebelumnya berarti kita perlu menempelkan si edit form ini ditujukan untuk data apa. Ya karena di sini adalah untuk halaman produk gitu kan ya, berarti kita gunakan nanti modelnya adalah produk. Ya, dimana di situ produk itu adalah seperti yang sudah kita isi pada code-nya, itu adalah sebagai model produk kan, namanya prod. Nah, kemudian kita isi di sini on valid submit. Ya, nanti tujuannya untuk melakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan handle submit. Ya, walaupun saat ini handle submit masih kosong. Nah, berarti di antara edit form, ya, tag pembuka dan tag penutup edit form, maka kita akan mendesain sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Ya, tadi di sini yang pertama adalah namanya, kedua deskripsi, gambar, dan seterusnya. Nah, cara membuatnya di sini, berarti kita sertakan perintah yang pertama, kita pakai div. Ya, div class form group row. Ya, untuk pengelompokannya, di antaranya yang pertama kita berikan label untuk nama, kelasnya untuk desainnya kita tulis dengan call form label, nama labelnya, teksnya adalah label. Baru setelah label kita isikan dengan inputnya. Nah, karena ini berupa inputnya teks, maka kita isi dengan input teks. Ya, jangan lupa di sini pada input teks kita berikan ID-nya adalah nama, dan karena di sini nanti menampilkan data yang kita peroleh dari controller, berarti kita gunakan bind value untuk menampilkan data apa nanti si input teks ini. Karena di sini adalah nama, maka yang digunakan adalah untuk bind dari produk nama. Oke, yang berikutnya kita isi, anggap kelasnya sebagai form control. Oke. Ini untuk nama. Berarti yang berikutnya adalah untuk deskripsi ya, biar cepat ini saya copy paste aja. Nah, kita ubah di sini, ini adalah untuk deskripsi. Di sini untuk deskripsi. Di sini juga ID-nya deskripsi. Nah, jangan lupa untuk bind value-nya, berarti yang kita pilih adalah deskripsi. Yang berikutnya adalah gambar. Nah, gambar juga masih menggunakan inputan teks, ya, karena saat ini kita belum bisa upload. Di sini kita ganti dengan gambar. Ya, silakan disesuaikan. Nah, terakhir di sini bind value-nya jangan deskripsi, karena untuk gambar berarti yang kita gunakan adalah gambar URL. Setelah gambar adalah harga. Nah, di sini harga sedikit berbeda karena harga itu adalah pada model kita menyebutkannya dia adalah berupa desimal di sini. Artinya di sini kita tidak bisa menggunakan input teks ya. Tapi nggak apa, kita copy paste dulu aja. Di sini kita isi dengan harga. Ini juga harga. Nah, ini harga, dan terakhir produksinya untuk data bind-nya adalah untuk si harga. Nah, si error kan dia tidak mau karena untuk harga ini dia adalah number, kata dia tipe datanya adalah desimal. Berarti yang kita gunakan jangan input teks tapi input number. Ya, nanti dia penutupnya pasti akan menyesuaikan. Setelah harga adalah harga original, berarti sama dengan harga ya. Di sini kita tinggal copy paste, kita ganti seperlunya harga original. Sini juga ada harga original. ID-nya juga harga original. Nama ID sebenarnya bebas, untuk amannya lebih baik disamakan dengan nama ingin digunakan untuk apa, agar tidak bingung. Harga original. Oke. Setelah harga original, nah setelah harga original itu adalah kita akan menampilkan apakah dia publik atau tidak untuk data produknya.
Ya, nah di sini kita akan menggunakan radio button ya, untuk menampilkan publik atau tidak, seperti sesuai dengan hasilnya di sini. Ya, kita coba lihat di sini. Nah, ini ada radio button kan, publik ya atau tidak, deleted ya atau tidak, seperti itu. Oke, untuk membuatnya berarti kita gunakan masih sama di sini. Saya pakai div juga. Mungkin agak berbeda sedikit. Ya, masih pakai form group row. Hanya saja di sini labelnya is public sesuai dengan data yang digunakan. Kelasnya masih sama. Nah, di sini isinya ya, sesuai dengan tadi, apakah publik gitu ya. Nah, untuk form controlnya kita tidak menggunakan input number karena kita menggunakan radio button. Yang pertama adalah kita buat grouping terlebih dahulu. Input radio group, dimana nanti untuk si radio group ini kita berikan ID-nya ya, sesuaikan nama yang untuk digunakan. Nah, untuk bind value-nya, maka kita di sini kan is public, kita akan menggunakan bind value untuk si is public-nya. Produksi is public. Oke. Jangan lupa untuk kelasnya diberi dengan nama form check. Nanti akan muncul tag penutup dari input radio group. Nah, di antara si input radio group ini kita akan isi dengan pilihannya, ya. Kan tadi kalau kita lihat pilihannya kan true atau false saja gitu kan ya. Tapi itu kan true atau false mungkin nanti bisa kita gunakan untuk disimpan dalam database. Tapi di sini yang akan kita gunakan adalah nanti ya atau tidak. Tapi nanti tujuannya adalah untuk true atau false. Berarti di sini kita buat pilihannya adalah menggunakan input radio. Value-nya adalah yang pertama true. Kemudian kelasnya kita gunakan form check input. Nah, di sini kita tutup. Ya, kita isi dengan ya. Nah, kita copy paste untuk berikutnya. Sama di sini kita isi dengan sini false, tapi ini kita ganti dengan tidak. Oke, ini untuk is public. Yang berikutnya kita akan buat untuk is deleted. Nah, kurang lebih sama seperti bentuk is public, berarti tinggal kita copy paste saja. Tinggal kita ganti seperlunya. Is deleted. Sini pertanyaannya deleted. Is deleted. Ini adalah deleted. Oke, ini sama pilihannya ya dan tidak. Berikutnya adalah untuk date. Nah, di sini date kita tidak perlu menginput sebenarnya, tapi bisa kita coba dengan menampilkan si date-nya tadi. Di sini akan saya copy, yang ini nggak apa-apa sih sebenarnya, tinggal dihapus saja yang tidak perlu. Oke, yang pertama adalah kita pakai label, digunakan untuk date created. Ini sama form label. Ya, cuma di sini kita ganti date created-nya kapan akan tampil berdasarkan data date created, date to short date string sikup. Ini saya hapus untuk radio grupnya. Nah, biar kelihatan. Ini kita seperti ini aja. Seperti ini, biar kelihatan bahwa hasilnya pasangannya. Oke, ini untuk date created. Nah, berarti yang berikutnya adalah untuk menampilkan date updated ya, kurang lebih sama seperti date created. Nah, ini maksudnya to short date string karena tipe data dari date itu adalah date time, berarti nanti yang tersimpan adalah ada tanggal dan juga ada jam. Nah, sedangkan kita hanya ingin menampilkan tanggalnya saja.
Oleh karena itu kenapa kita perlu pakai toShort.DateString. Yang terakhir adalah kita menampilkan ID kategori. Karena dia pakai input text, saya pilih yang paling atas saja. Oh sorry, dia pakai input number karena ID kategori itu adalah number ya, atau integer. ID kategori, ini kita gantinya di belakangan aja. ID kategori. Bind value-nya adalah ID kategori. Di sini, nah di-errorkan karena ID kategori tipenya integer, berarti kita ganti input number. Oke, ini kita sudah buat untuk halaman dari manajemen produk untuk melakukan perintah tambah atau untuk melakukan perintah edit ataupun hapus. Gitu ya. Mari kita coba lihat hasilnya. Saya stop dulu. Oke. Kita lihat untuk hasilnya. Apakah datanya akan tampil atau tidak untuk formnya. Oke, kita pilih data produk. Nah, muncul ya, ada pensilnya di sini. Kita coba klik. Di sini adalah misteri 7 lonceng. Variannya 1, kategori 1, harganya 9999. Oke, kita klik. Oke, tampil ya, misteri 7 lonceng. Ya, harganya tadi sebentar 99,99. Kategorinya adalah 1. Kalau kita coba data yang lain, sang pemimpi misalnya, yang saya miliki ya, benar ya, sesuai dengan tampilan datanya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi cara kerjanya kalau kita lihat dari program kita, jadi kan ketika dia melakukan on parameter set async ini kan sebenarnya dia akan menjalankan, akan mengecek apakah ada parameternya atau tidak. Karena kalau ada parameternya berarti kan dia akan memilih untuk menjalankan routing untuk edit si produknya tersebut. Ya, menjalankan perintah edit. Dimana ketika edit berarti dia akan menjalankan perintah edit form. Ya, dengan bind value-nya sesuai dengan ketentuan masing-masing. Seperti itu. Oke. Itu untuk edit form-nya. Langkah berikutnya adalah kita akan karena kan di sini ketika kita melakukan perintah edit itu nanti tujuannya adalah untuk menjalankan perintah ubah atau hapus ya, untuk mengubah atau menghapus data yang sudah ditampilkan. Ya, jadi misalkan seperti ini. Nanti di sini seharusnya ada tombol ubah dan juga harusnya ada tombol hapus gitu kan ya. Atau mungkin nanti di halaman manajemen data produk pun juga ada tombol tambah. Ya. Nah, sebelum kita menjalankan perintah tambah, ubah, atau hapus, berarti kita persiapkan dulu aja. Ya, kita akan melakukan yang namanya migration data dari codingan yang kita buat, terutama dari sisi model yang kita buat tadi. Ya, itu nanti akan kita migration untuk diimport ke dalam database kita. Gitu ya. Nah, di sini berarti untuk persiapannya langkah yang pertama adalah kita akan mempersiapkan namanya Entity Framework. Nah, Entity Framework ini adalah sebuah framework yang memang digunakan untuk merangkai sebuah set database yang mau kita gunakan apa. Nah, sebenarnya ada 2 jenis nanti untuk istilah namanya untuk istilah pengkodingan, terutama untuk Entity Framework. Ada yang istilahnya namanya code first. Jadi kalau code first itu adalah untuk mengetik perintahnya dulu di program, nanti baru melakukan migrasi ya ke database-nya, atau mau caranya database first. Jadi buat database-nya dulu, baru nanti programnya menyesuaikan dengan database-nya. Nah, sebenarnya di sini tergantung pilihan sih ya, karena kebetulan kita membuatnya ini adalah yang istilahnya memang baru gitu kan ya, database-nya pun program yang baru atau sistem yang baru, database-nya kan sudah kita rancang juga. Ya sebenarnya nggak masalah kalau kita menggunakan code first dulu ya. Tapi kalau misalkan nanti kalian membangun di mana si aplikasinya tersebut atau sistemnya memang sudah memiliki database, ya mau nggak mau kita harus agak memutar. Berarti kita membuatnya adalah database-nya dulu atau membuat codingnya sesuai dengan database-nya. Seperti itu. Oke, nah untuk menambahkan Entity Framework ini berarti kita langsung ke bagian Solution, terutama untuk si Project Server. Nah, kita tambahkan si Entity Framework tersebut dengan menggunakan NuGet Package Manager. Ya, kita klik kanan pada server, kita pilih Manage NuGet Package atau NuGet. Ya, kita klik, nanti akan tampil area kerja dari si NuGet atau NuGet
Package Manager. Yang pertama kita tambahkan adalah sudah jelas, yaitu Entity Framework Core. Kita pilih Browse di sini. Ya, kita searching. Ini sudah ada ya, Entity Framework. Nanti akan tampil semua yang ada kalimat Entity Framework. Yang kita perlukan adalah Microsoft yang pertama, Entity Framework Core ya. Di sini by Microsoft ya, sudah ada tipenya adalah versinya adalah 7.04, nggak masalah. Kalau kalian berbeda pun juga nggak masalah. Nah, nanti sebelah kanan ini ada proses install, ada tombol install di sini ya. Kita pilih klik, si install tersebut akan keluar warning seperti ini. Kita pilih OK saja. Ada permintaan persetujuan untuk license acceptance-nya, kita pilih accept. Itu yang pertama, Entity Framework Core. Kalau sudah ketahuan install nih, ada tanda checklist warna hijaunya dan juga di tanda silangnya digunakan untuk menghapus atau untuk menguninstall package yang kita sudah install. Yang berikutnya adalah Entity masih Framework Core, hanya saja di belakangnya ada kata desainnya. Nah, contohnya yang ini ya, Microsoft Entity Framework Core .design. Nah, itu juga sama, kita pilih install. Seperti tadi ya, kita klik OK dan kita klik accept. Yang berikutnya adalah kita menambahkan Entity Framework Core. Karena kita adalah hubungannya menggunakan SQL Server Express nanti, maka kita pilih di sini adalah SQL Server Express. Oh ya, saya lupa. Sebelum kita menambahkan si Entity Framework ini, pastikan teman-teman sudah menginstal SQL Server Express. Ya, sebentar saya coba buka. SQL Server Express. Ya, ini ada SQL Server Express dari Visual Studio. Ya. Silakan di-download ya. Ingat di sini namanya adalah Microsoft SQL Server Express. Karena kalau bukan Express, karena Express ini adalah gratis, jadi kita tidak perlu memasukkan license. Jadi pastikan bahwa yang diinstal adalah Microsoft SQL Server Express. Jika versinya berbeda seperti ini, misalnya lebih belakangan, versi 2022, silakan saja, tidak masalah ya, masih boleh. Oke, jika sudah menginstal, jadi kembali lagi tadi, baru kita bisa menambahkan melalui NuGet Package Manager untuk Entity Framework tadi. Oke, kita sudah menambahkan si Entity Framework tadi, berarti langkah berikutnya adalah kita akan melakukan koneksi, ya, koneksi untuk ke database-nya. Untuk koneksi ke database semuanya itu semua melalui bagian sisi server. Kita akan membuatkan satu folder baru, nama foldernya data. Nanti tujuannya adalah untuk mengetikkan perintah-perintah yang ada hubungannya dengan database. Entah itu nanti untuk melakukan create table, menentukan primary key, atau mungkin nanti mau mengisi data. Karena kan gini yang kita lakukan adalah code first. Jadi isi datanya juga bisa kita langsung lakukan di codingan kita ya, sehingga nanti tinggal dimigrasi ke dalam database-nya. Ya, kita klik kanan pada sisi server, project server, kita pilih add, kemudian kita pilih new folder. Kita berikan namanya di sini adalah folder data. Ya. Di dalam folder data kita akan menambahkan kelas. Kita tambahkan kelas di sini. Kita beri nama adalah data konteks untuk nama kelasnya. Nanti kelas ini tujuannya adalah untuk menampilkan atau mengetik perintah-perintah yang berhubungan dengan database tadi. Ya, tadi kayak membuat table atau mengisi data gitu ya. Mengisi data untuk diimport ke dalam atau untuk dimigrasi ke database-nya seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini. Di folder data sudah ada data konteks. Ini untuk kelasnya, isinya. Yang kita lakukan berikutnya adalah kita akan melakukan implementasi. Ya, dengan implementasi yaitu nama implementasinya adalah DB Context. DB Context. Saat ini belum ada di sini DB Context. Belum dikenali. Kita diminta untuk menambahkan, coba kalau kita lihat bantuannya adalah using Microsoft Entity Framework Core. Nah, daripada kita nanti setiap kelas yang ada hubungannya sama database kita akan mendeklarasikan ini, ya seperti biasa, lebih baik kita mengetikkan perintahnya di program, ya.
pada sisi server, kita buka program CS yang ada di sisi server. Kita ke bagian paling atas, ya global. Terserah mau bagian paling atas boleh, atau di bawah dari share juga boleh. Global using Microsoft Entity Framework Core. Jadi ketika nanti servernya dijalankan, otomatis sudah menggunakan Entity Framework Core, sehingga tidak perlu setiap perintah nanti yang menggunakan Entity Framework Core kita harus menggunakan using. Ya, ini sudah hilang ya warna merahnya, sudah berubah menjadi warna hijau. Yang berikutnya adalah kita diminta untuk kita buat koneksinya nih. Ya, ini untuk nanti sebelum kita buat codingan untuk tambah table dan segala macamnya gitu kan ya, atau tambah primary key segala macamnya, kita tambahkan koneksinya dulu. Ya, untuk menambahkan koneksi bisa dibuka pada sisi servernya. Di sini ada app settings.json. Ya, pada sisi server ada app setting.json, kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Silakan kita ketik perintah untuk connection string-nya. Nah, di sini perintahnya adalah connection string. Nanti ada kurung kurawal buka. Kita berikan tanda enter saja. Kita tentukan nama connection-nya maunya apa, ya, yang akan digunakan nanti. Ya, saat ini saya akan memberikan nama connection-nya adalah default connection. Di bagian default connection ini kita akan sebutkan servernya apa, kita akan sebutkan nama database-nya yang ingin digunakan apa, kemudian kita sebutkan juga apakah cara untuk authentication-nya untuk sisi ke servernya tersebut. Nah, itu semuanya tergantung dari SQL Server yang sudah diinstal. Makanya tadi sebelum melakukan menambahkan Entity Framework di NuGet Package itu kalau bisa sudah diinstal dulu SQL Server-nya. Nah, yang pertama yang kita tentukan adalah servernya. Itu lokasi servernya di mana. Nah, biasanya server ini bisa diisi dengan localhost, misalkan gitu ya. Atau bisa juga langsung menyebutkan nama servernya. Untuk mengecek nama server nanti bisa melalui service SQL Server Configuration. Nah, ini isinya seperti ini. SQL Server Configuration, kalau misalnya dibuka, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti boleh kita klik kanan di sini di SQL Server Configuration, ya SQL Server maksudnya. Ya, klik kanan, kita pilih Properties. Silakan dicek pada sisi service. Nah, ini ada hostname-nya. Kalau saya namanya kan Yogatik. Nah, mungkin teman-teman bisa saja berbeda, ya. Kalau untuk memastikan bahwa benar servernya di situ, ya. Kayak kita gunakan nama saya di sini Yogatik. Nanti silakan teman-teman gunakan sesuai dengan nama servernya masing-masing. Nama servernya apa? Nah, saya isi Yogatik. Nah, di sini kita isi nama instansnya atau nama service dari si SQL servernya. Ya, karena kita menggunakan Express, jadi namanya SQL Express. Selanjutnya, kita isi dengan nama, ini bukan sama dengan, tapi titik 2 ya. Kita isi berikutnya adalah dengan nama database-nya, ya. Kita isi dengan nama database. Silakan isi database-nya misalkan ecom _ NIM masing-masing, ya. 20 12 500 123. Ya, atau saya isi dengan 111. Ya, silakan diisi dengan NIM masing-masing untuk nama database-nya. Yang berikutnya adalah kita percayakan koneksinya karena kita menggunakan Windows Authentication gitu kan ya. Trusted connection sama dengan true. Nah, yang satu lagi adalah sebentar. Perlu kita tambahkan, kalau di saya ya, itu diminta untuk menambahkan trust server certification sama dengan true. Ya, kurang lebih seperti ini untuk koneksinya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau mencoba tanpa menggunakan trust, silakan coba apakah berhasil, karena biasanya tergantung dari settingan servernya masing-masing. Ya, kalau tanpa trust server certification-nya sudah berhasil, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, coba ditambahkan trust server certification sama dengan true. Nah, kalau sudah menambahkan connection-nya,
Ini baru pendeklarasian connection. Maka langkah berikutnya adalah kita harus menambahkan service connection-nya tadi, ya, biar nanti dikenali sama si servernya. Ini kan baru, anggaplah ini seperti pendeklarasian sebuah connection string, ya, untuk default connection-nya seperti apa. Nah, agar nanti servernya nanti bisa berjalan, maka kita buka pada sisi program, di sisi server masih ya, karena semua yang berhubungan dengan database letaknya ada di server. Kita pilih program. Nah, kita tambahkan ya, di sini ada add service to the container. Kita akan menambahkan service untuk koneksi ke dalam database-nya. Nah, kita isi dengan builder, services, add db context. Namanya adalah data context, sesuai dengan nama file yang kita buat ya, yang tadi di sini nih. Dalam folder data ada data context. Berikutnya adalah dilanjutkan seperti ini. Di dalam kurung buka dan kurung tutupnya, kita isi dengan option, di mana option tersebut isinya adalah kita berikan kurung kurawal. Nah, isi dari option ini adalah nanti adalah untuk database-nya. Ya, tadi seperti ini, kita klik enter aja. Di antara sini kita ketik perintahnya. Option-nya adalah untuk menggunakan use SQL server. Ya, kita kasih titik 2 lagi. Builder, nah ini untuk memanggil connection string yang sudah kita buat tadi. Configuration, titik get connection string. Isikan dengan nama connection string ya. Default connection. Ya. Oke, ini nama default connection sesuai dengan apa yang ada pada get connection string. Ya, yang sudah kita isi pada app setting di sini. Namanya adalah default connection. Seperti itu. Nah, berarti kita sudah melakukan registrasi koneksinya, sehingga nanti kalau kita akan terkoneksi dengan database sudah aman gitu ya. Maka langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya karena ini adalah nanti koneksi harus dikenali di setiap mungkin di sisi servernya gitu kan ya, karena kan akan berhubungan dengan database adalah sisi servernya atau si controllernya gitu kan ya. Pada bagian atas ini ada using server titik data. Nah, kita berikan global. Nah, global using server titik data agar bisa nanti dikenali dari sisi server secara keseluruhan. Oke, berarti kita sudah melakukan pendeklarasian koneksi atau persiapan koneksi ya untuk kita melakukan proses migrasi dari program untuk ke dalam database-nya. Langkah yang berikutnya adalah di sini saya save dulu. Nah, kita ubah sedikit model-model yang sudah kita create ya. Seharusnya sih di sini teman-teman seharusnya sudah memiliki selain produk sudah ada kategori dan juga sudah ada varian. Ya, sebentar saya tambahkan dulu untuk saya. Add class, ya namanya adalah kategori. Kemarin itu seharusnya yang teman-teman miliki adalah seperti ini. Ya, yang berikutnya ini adalah nama. Saya tambahkan lagi adalah varian. Ya, karena saya belum buat program untuk kategori dan varian. Jadi saya tambahkan kelasnya saja. Ini public, kurang lebih sama. ID varian. String, nama. Oke. Nah, saat ini mungkin teman-teman bentuknya seperti ini. Untuk varian, untuk juga produk, dan juga untuk juga kategori. Nah, silakan kita tambahkan, kita modifikasi sedikit ya, karena untuk persiapan kita melakukan migrasi ke dalam database, sehingga nanti tampilan database-nya itu sudah dalam bentuk normal. Ya, tidak dalam acak-acakan sesuai dengan program yang kita buat. Yang pertama, yang pertama pada kelas varian atau pada model varian ya yang ada kita peroleh dari si share ini, ada varian. Kita tentukan bahwa ID varian ini adalah sebagai primary key, maka kita tambahkan key di sini.
Ya, kalau misalkan teman-teman nanti muncul ada garis-garis warna merah, silakan tambahkan perintah ini, using system component model titik data annotation. Ya, kalau seandainya masih ada garis warna merahnya. Kalau saya di sini settingannya secara otomatis dia bertambah. Yang berikutnya pada kelas kategori, itu juga ada modifikasi sedikit pada kelas kategori. Sama seperti varian, di sini kita minta untuk tambahkan key juga. Ya, untuk menentukan bahwa si ID kategori adalah merupakan primary key. Ya. Dan sama satu lagi, karena nanti di sini kategori itu ada hubungannya sama produk, di mana satu produk akan memiliki satu kategori dan satu kategori bisa dimiliki oleh beberapa produk. Berarti untuk model kategori, jadi kita bisa menentukan langsung kondisi dari one to many, one to one ataupun many to many. Ya, langsung di model yang kita buat ini, sehingga nanti bisa langsung diimplementasikan ke dalam database-nya tadi. Ya, nah, di sini kan kategori mau kita hubungkan dengan produk. Tadi satu kategori bisa berada di banyak produk. Berarti di sini kita tambahkan perintahnya. Ya, karena satu kategori ini kan model kategori nih. Ya, bahwa satu kategori bisa dimiliki di beberapa produk. Berarti di sini produknya kita isi dengan banyak produk gitu kan ya, sebagai list. Ya, datanya ada banyak. Kita anggap dengan produk seperti ini. New list produk. Ya, artinya jadinya satu kategori bisa berada di banyak produk. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah pada kelas produk. Pada model produk atau kelas produk sama ya. Nah, ini ada banyak yang kita ubah. Yang pertama, seperti biasa kita tentukan bahwa ID produk adalah sebagai primary key-nya. Yang berikutnya untuk desimal, di sini perlu kita tentukan berapa ukuran dari desimalnya dengan menggunakan kolom, kemudian kurung buka kurung tutup, ada type name-nya, kita tentukan namanya dia ya adalah desimal dengan ukurannya adalah 8,2 ya. Ya, 2 ini adalah berapa banyak digit di belakang koma. Yang desimal selain harga juga ada harga original ya. Kita letakkan di atasnya ya untuk menandakan persiapan datanya. Oke. Berikutnya yang perlu kita tambahkan lagi adalah sebelum kita tambahkan kita hilangkan dulu deh ya. Kita hilangkan ID varian nih. Kita nggak perlu lagi ID varian karena nanti mau kita ubah di mana ID varian itu nanti hubungannya adalah mungkin satu produk bisa memiliki varian yang banyak. Ya, satu varian juga bisa ada di banyak produk. Ya, jadi kita hilangkan saja ID variannya. Kita tambahkan di sini foreign key. Ya, karena kita tadi mau hubungannya adalah satu produk memiliki satu kategori, gitu kan ya. Nah, sudah ada nih ya, foreign key kita beri namanya ID kategori untuk foreign key-nya. Nah, tapi kita harus kasih hubungannya nih bahwa akan berhubungan dengan kategori, model kategori. Kita kasih nama kategori. Terus ini sama seperti biasa. Jadi ini penjelasannya adalah karena kita menjelaskan kategori di sini, artinya satu produk ini hanya memiliki satu kategori. Ya, kan ini model kategori kan tipe datanya. Nah, terakhir kita harus menambahkan si ID kategorinya tadi. ID kategori. Karena di dalam produk harus ada ID kategori seperti ini. Sebentar. Foreign key. Oh, maaf. Ya, sini ada 2 ID kategorinya. Ya, ini saya hapus. Yang ini saya hapus ya. Karena letak ID kategorinya kalau bisa harus di bawah dari pendeklarasian si foreign key-nya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk perubahan dari sisi produknya. Oke ya. Berarti saat ini kita sudah mempersiapkan modelnya ya agar nanti bisa diimplementasikan pada database. Koneksinya juga sudah kita siapkan. Berarti kita tinggal mengisi si file data konteksnya. Ya, apa aja sih yang mau kita migrasi gitu kan ya dari codingan kita ke database-nya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di dalam public class data context ya, kita buatlah si konstruktornya ya. Kita ketik aja perintah ctor, kita tap 2 kali. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini konstruktornya untuk data konteksnya nanti.
Nah, di dalam konstruktor ini kita ada parameter namanya DB context option. Ya, karena akan menjalankan opsi-opsi yang ada pada DB context gitu ya. Yaitu menjalankan data konteks nanti dianggap tipenya adalah sebagai options, di mana berdasarkan implementasi dari base option. Kurang lebih ini saya hapus karena sudah ada di bawahnya ya. Nah, kurang lebih untuk pertama seperti ini dulu. Nah, nanti berikutnya berarti di dalam data konteks kan tujuannya kita ingin membuat table-table ke dalam database. Nah, table yang kita buat itu kan berdasarkan dari model yang sudah kita create tadi. Ada kategori, ada produk, ada varian misalkan. Berarti setelah public data context di bagian bawahnya kita tambahkan nih. Yang pertama adalah dbset untuk model produk. Ya. Nah, ini tujuannya nanti akan meng-create table produk. Nah, berarti selain itu akan ada dbset varian. Nah, tujuannya adalah untuk nanti table varian. Yang berikutnya adalah, karena kita ada banyak ya, itu adalah kategori. Nah, tujuannya adalah untuk meng-create table kategori. Nah, ini kita sudah minta untuk DB konteks nanti akan memigrasi ya model-model yang ada pada model yang kita sebutkan di sini kan ada produk, varian sama kategori akan digunakan untuk meng-create table. Nah, yang berikutnya adalah untuk ketika meng-create model itu kan table itu kan banyak ya. Ada penentuan tipe datanya, ada kolomnya apa aja, ada isi datanya seperti apa gitu kan ya. Nah, tapi di sini nanti ketika kita meng-create model, kita hanya untuk menambahkan isi datanya aja untuk sementara saat ini. Jadi kita buat ya sebuah metode override void, kita kasih nama onModel creating. Kita klik dulu. Nah, ini masih error. Kita lihat apa yang disarankan. Oh, kita isi dulu sini. onModel creating. Kita buat model builder. Kita beri nama variabel namanya model builder. Nah, hilang seperti ini. Ini nanti berarti akan dijalankan ketika kita meng-create si modelnya tersebut. Mau ada apa aja nanti. Di dalam produk tuh ada apa aja. Dalam varian tuh ada apa aja gitu ya. Nah, yang pertama kita mau mengisi data produk. Berarti sini kita isi modelnya ketika membangun model builder. Entity produk. Ya, kita bilang dia memiliki data. Nah, nanti datanya apa? Nah, datanya yang kita tentukan. Kira-kira nanti di data produk itu ada isi datanya apa? Nah, ini isi data sebenarnya sudah kita lakukan. Kemarin, jadi video yang terakhir, kita sudah membuat data dummy ya pada controller. Di sini saya baru ada produk controller. Ya. Ini berarti saya copy paste aja nih data dummy-nya nih. Ya. Ini saya copy paste. Saya paste di sini. Nah, udah ada kan seperti ini. Nah, karena ini isi datanya adalah berdasarkan apa yang ada pada produk. Tadi kita sudah menghapus varian kan. Berarti ini kita hapus data variannya, udah nggak perlu. Ya, kita hapus satu-satu. Variannya nggak perlu. Karena di produk sudah tidak ada lagi varian di sini. Ya, berarti ini kita hilangkan si produknya. Oke, sudah. Yang berikutnya ada perubahan lagi sedikit ya pada date created dan juga date updated ya. Perbedaannya di sini kalau date created itu kan dia pakai date time now ya. Kita ubah karena kalau misalnya kita pakai date time now nanti setiap kali kita migrasi dia datanya akan selalu berubah ya. Ini kita buat fix aja mau menggunakan tanggal berapa.
date time. Ini ada tipikalnya. Nah, ada year, month, dan juga day. Ya, misalkan kita hari ini sesuai dengan hari kuliah, misalnya 2023. Sekarang tanggal berapa nih kita? Tanggal 6 April. Bulan April tanggal 6. Nah, berarti untuk yang date updated juga kita samakan saja. Ini kita copy paste satu bagian. Oh, udah dikasih bantuan itu. Oke. Oke, kita ganti. Oke, ini data produk sudah kita isi. Nah, kalau ingin mengisi data yang lain, ya berarti tinggal kita tambahkan saja. Ya, saya di sini video saya kasih contoh untuk data produknya saja. Kalau ingin menambahkan untuk yang varian bagaimana? Ya, sama sebenarnya. Tinggal kita buat nih ya. Ini kan tanda tutup dengan tanda kutip 2 ya. Kita buat di sini sejajar kan sama di sini. Kita buat di sini model builder. Entity, misalkan varian, titik, hash data, sama, ya tinggal di dalam kurung awal hash data, kita tambahkan new apa? New varian. Nah, tinggal dicek varian ada data apa ya? Ada hanya 2 kan? Ada ID varian sama nama varian, ya. Silakan bisa ditambahkan sendiri nanti, baru nanti kita akan migrasi. Oke, kita coba lihat kelengkapannya. Ada ID produk, ID kategori, nama, deskripsi, gambar. Oke, ini sudah ada ya. Oke, yang berikutnya adalah kita akan menjalankan proses migrasinya. Ini semuanya tadi baru kita lakukan adalah proses persiapan. Sebelumnya kita coba cek, ini ada error ya. Oh, pada produk controller. Karena tadi varian kita hapus. Ya, nah ini ya, produk controller kita hapus dulu variannya juga. Ya, akan saya hapus untuk variannya di sini. Karena kalau ada error tidak mau nanti perintah migrasinya nggak mau jalan. Karena masih ada error. Saya perbaiki dulu. Oke, kita lihat. Oh, masih ada manajemen data produk. Oh, manajemen data produk masih ada varian. Saya hapus dulu karena sudah tidak ada data varian lagi. Ini juga saya hapus untuk headernya. Kita lihat apakah ada error. Sudah tidak ada error. Oke, berarti langkah berikutnya. Jadi tadi terakhir kita sudah mempersiapkan, pertama sudah siapkan koneksi, sudah mempersiapkan modelnya juga, dan juga sudah mempersiapkan data konteksnya, gitu ya. Baik itu nanti di sini walaupun contohnya hanya ada data produk, silakan nanti ditambahkan untuk data varian dan juga data kategori untuk isi datanya. Nah, kalau kita sudah menambahkan ini, berarti kita akan melakukan proses migrasi. Untuk menjalankan proses migrasi, kita bisa menggunakan Package Manager Console. Ya, kalau misalkan biasanya munculnya di bawah sini. Kalau seandainya tidak muncul di bawah, itu bisa dilihat di View. Nanti di sini ada Other Window. Nanti bisa ada pilihannya Package Manager Console. Ya, kalau misalkan tidak muncul. Ya. Jadi bisa lihat di sini. Biasanya otomatis di bawah. Kalau nggak ada, bisa pilih View, Other Window, ataupun pilih Package Manager Console. Nah, yang pertama yang kita jalankan adalah karena di sini adalah tadi kita menambahkan entity servernya, framework ya, framework
entity framework itu kita tambahkan di server, berarti kita harus memindahkan dulu dari konsolnya ini, kita pindahin ke server. Ya, caranya kita pilih cd atau change directory, ya, kita isi dengan ecom. Nah, ini tampil biasanya nama dari project kita atau solutionnya, sorry. Kemudian kita cd lagi, kita ketik server. Nah, biasanya muncul seperti ini. Oh, cara ngetiknya nanti kita ketik save, share, tinggal tekan tombol tab. Nah, seperti ini. Yang ecom tadi juga sama, tinggal ketik ecom, kemudian tekan tombol tab, otomatis dia akan muncul. Kalau sudah enter, nah berarti ini kita sudah masuk ke dalam directory server nih. Kalau kita pilih dir, ya kita ketik dir maksudnya. Nah kalau kita lihat ini semuanya adalah lokasi yang ada pada directory server, ya. Berarti saat ini kita sudah aktif ke directory server. Yang pertama adalah kita pastikan bahwa proses .NET EF kita itu sudah ada atau sudah bisa dijalankan. Walaupun tadi kita sudah melakukan penambahan di NuGet Package Manager, tapi kita perlu di Package Manager Console ini kita perlu memastikan apakah sudah berjalan atau belum servisnya. Kurang lebih seperti itu. Cara untuk mengeceknya adalah .NET EF. Kemudian kita tekan Enter. Nah, kalau tampilannya seperti ini, Entity Framework Core sudah ada ya. Berarti ini, kalau tampilannya seperti ini, berarti sudah terinstall si .NET EF-nya. Jadi kita bisa menjalankan perintah dari si .NET EF-nya. Tapi kalau seandainya misalnya belum terinstall, sebentar, anggap ini saya coba uninstall dulu ya, punya saya. Saya ketik perintahnya .NET to uninstall global.net EF. .NET to uninstall. Oke, saya coba uninstall dulu. Ya, successfully uninstall. Kalau saya jalankan .NET EF, nah hasilnya seperti ini. Karena belum ada, servisnya belum jalan. Walaupun saya sudah menambahkan si frameworknya, ya, entity frameworknya. Berarti kita harus install. Ya, seandainya nanti teman-teman muncul seperti ini, berarti harus tinggal menjalankan install. Caranya seperti apa? Jalankan perintah yang tadi ini, cuman di sini uninstall diganti dengan install. Ya, .NET tool install min global.net EF. Kalau sudah, tekan tombol enter. Nanti dia akan melakukan proses instalasi. Nah, keluarkan .NET version was successfully installed. Berarti sudah. Kalau kita mau ngeceknya lagi, berarti seperti tadi, .NET EF. Seperti ini, berarti sudah servisnya sudah berjalan untuk .NET EF-nya. Nah, berikutnya adalah berarti kita akan mempersiapkan file untuk migrasinya, ya, untuk dijalankan oleh si .NET EF-nya atau untuk dijalankan oleh entity framework-nya. Ya, jadi bukan berarti data konteks langsung jalanin, tapi kita akan menyatukan koneksinya, terus juga menyatukan data konteks yang ada di sini. Ya, karena kan sebenarnya yang dijalankan di database itu kan perintahnya perintah SQL. Ya, kayak perintah apa? Insert, update, delete, create, table, dan segala macamnya. Sedangkan di sini kan kita kan tidak ada perintah create table segala macam. Gitu ya. Berarti di sini kita harus melakukan proses migrasi. Ya, cara menjalankannya adalah .NET EF migrations. Ya, jangan lupa belakangnya pakai migrations. Add, kita akan menambahkan file migrasinya. Ya, anggaplah misalkan di sini kita beri nama initial migration, atau mau nama yang lain juga boleh, atau migrasi pertama misalkan, tekan ya. Atau di sini mau migrasi yang lain silakan tekan terlebih dahulu mau nama migrasinya apa. Ya. Saya kasih nama migrasi pertama. Kalau sudah, ditekan tombol enter. Dia akan menjalankan, menghasilkan file migrasinya nanti. Nah, maka ini ada perintah build, maka tadi error harus kita perbaiki dulu, karena kalau masih ada error, dia tidak bisa berjalan nanti. Kita lihat. Oke, dan ya berhasil. Kalau kita cek nanti di sini, pada folder di server, ada folder yang namanya migration. Akan ada 2 file di situ, ya. Yang ini ada angka underscore migrasi pertama sesuai dengan nama migrasi yang kita create. Yang berikutnya adalah data konteks model snapshot. Ya.
kalau misalnya kita klik di sini, kita lihat isi dari file migrasinya seperti apa. Ini ya namanya migrasi pertama. Ada sisi up sama ada sisi down. Ya, kalau up itu biasanya lebih ke pengcreatan table gitu kan, atau mungkin nanti menginput data gitu ya. Itu sisi up. Kemudian kalau sisi down itu biasanya untuk drop atau untuk penghapusan table. Nah, kalau kita perhatikan di sini table yang pertama table kategori, ya, primary key-nya adalah kategori. Table yang berikutnya adalah varian, ya, create table varian. Ya, primary key-nya di sini adalah varian sesuai dengan sudah kita tentukan. Table berikutnya adalah produk. Ya, ini ada field-fieldnya dari si produk. Dan, nah, perhatikan primary key-nya di sini adalah produk, tapi perhatikan ada foreign key-nya. Di mana foreign key-nya adalah itu kategori. Karena kan tadi kita mau menentukan bahwa satu produk bisa memiliki satu produk hanya memiliki satu kategori, gitu kan ya. Jadi, kenapa di dalam produk perlu ada foreign key kategori? Karena produk itu berpengaruh dengan si kategorinya apa. Ini perintah insertnya untuk menginput data produk, ya, seperti itu. Karena di sini kenapa baru ada produk? Karena di dalam data konteksnya saya hanya baru menyertakan si data produk. Kalau misalkan kalian sudah menambahkan model builder untuk entity varian, untuk entity kategori, ya seharusnya nanti di dalam ini akan ada insert untuk varian dan juga akan ada insert untuk si data kategorinya. Nah, sebenarnya bisa belakangan juga nggak apa-apa. Jadi, setiap kita ada perubahan di sisi data konteks, gitu ya, teman-teman nanti bisa melakukan perintah ini .NET EF migration add migrasi. Ya, tapi pastikan ketika menambahkan migrasi itu lebih baik kalau misalkan migrasinya belum pernah dilakukan perintah update ke dalam database, maka mending lebih baik dihapus. Gitu ya. Jadi kayak migrasi ulang gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah pernah diupdate ke database ya berarti kita create database migrasi seperti biasa, nanti baru diupdate. Nah, saat ini kita belum update nih. Ya, saya baru menjelaskan dulu isinya. Itu tadi untuk isi file migrasinya. Kalau kita lihat untuk snapshotnya, nah ini kurang lebih adalah bentuk codingan dari si Visual Studio-nya atau dari si bahasa sisapnya sebenarnya. Ya, bahwa nanti dia akan meng-create table kategori berdasarkan dari model kategori gitu kan. Dimana nanti akan ada primary key-nya apa gitu kan. Kemudian tipe datanya apa ya. Kurang lebih ini bentuk snapshotnya seperti ini. Penjelasannya. Nah, ini kurang lebih isi datanya seperti ini. Ya. Nah, ini. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat tadi produk itu varian. Nah, di produk nih kan ya. Produk itu kan primary key-nya ada foreign key kan. Nah, bahwa dia memiliki foreign key yaitu ID kategori. Seperti itu. Ya, karena ini baru meng-create file ya. Berarti kalau kita mau melakukan migrasi ke dalam database-nya, maka kita harus mengupdate untuk isi database-nya ya. Kita jalankan di sini .NET EF database update. Nah, kalau kita sudah menjalankan database update, berarti file migrasi yang ini akan sudah dijalankan. Artinya, kalau kalian nanti ada perubahan dari sisi data konteks, itu nggak bisa diupdate otomatis, tapi harus create migrasi dulu, baru update lagi. Ya, kurang lebih seperti itu tadi intinya. Jadi saat ini ya, kita .NET EF database update, kita tekan tombol enter. Ini sebenarnya dia akan menjalankan apapun perintah yang ada pada file migrasi di sini. Oke. Keyword not trust server certification. Bentar, sepertinya saya ada salah penulisan pada app setting. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, sudah saya ubah. Mungkin tadi saya ada salah pengetikan di sini. Trust Server Certificate. Oh, tadi saya certification ya. Data nggak pakai certificate aja. Saya balik lagi ke Package Manager. Kita coba update kembali. Database update.
Oke. Saya ada konflik karena si produk itu ada foreign key-nya adalah kategori, sedangkan saya belum menambah data kategori. Berarti saya remove dulu aja ya. EF migration remove. Saya remove dulu. Walaupun sudah jalanin update, tapi kan belum terupdate ke dalam database-nya. Oke, dan removing biasanya otomatis file migrasinya hilang. Saya saya tambahkan dulu ya untuk kategori ya. Model, builder, entity, kategori, hash data. New kategori. ID kategori 1. Namanya crime, koma. New kategori. ID kategori 2. Namanya thriller. Yang terakhir new kategori. ID kategori 3. Drama. Oke, sudah ada 3 datanya. Saya ulang lagi untuk melakukan migration-nya ya. .NET EF migration add migrasi pertama. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat. Nah, insertnya ada ya, untuk insert produk sama untuk insert kategori. Ya, karena tadi kembali lagi kenapa harus ada kategori? Ternyata di sini karena saya belum ada kategorinya, sedangkan si produk ini memiliki foreign key untuk kategori. Jadi kan harusnya kan ngisi kategori dulu, baru dia melakukan pengisian untuk si produknya. Oke, kalau sudah, saya langsung update .NET EF database update. Oke, dan berhasil. Nah, cara pengecekannya adalah melalui SQL Server Management. Ya, jadi bagi yang belum menginstal, silakan menginstal SQL Server Management untuk melihat apakah database-nya sudah tercreate atau belum. Tadi berdasarkan app setting, nama database saya adalah yang apa? Ecom 2012.500.111. Kita coba lihat. Oke. Di database-nya sudah ada Ecom 2012.511, nih tabelnya sudah ada. Kalau kita buka untuk kategori, klik kanan edit rows, muncul ya untuk produk. Kita lihat edit row juga tampil. Sedangkan kalau untuk varian mungkin belum ada datanya karena tadi kita tidak menyertakan data untuk data varian yang tapi dia sudah berhasil untuk ditambahkan. Oke, sekian video kali ini. Berarti untuk saat ini aplikasi CRUD-nya baru sampai ketika kita menjalankan pemilihan editnya. Tapi hanya baru menampilkan data di detail produknya saja. Data produk baru bisa klik menampilkan data dari produk yang kita pilih. Ya, belum bisa berhasil melakukan simpan, ubah, ataupun juga hapus. Hanya baru bisa menampilkan datanya saja. Sekian video CRUD kita kali ini. Sampai bertemu di video CRUD berikutnya.